Halo anak-anak, kembali kita akan belajar tematik bersama Miss Maria. Kali ini kita akan bahas materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa mampu mengetahui interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan, keanekaragaman dalam masyarakat, keragaman kebudayaan daerah, dan memahami unsur-unsur iklan. Anak-anak, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya interaksi sosial yaitu manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian, untuk memenuhi keperluannya tersebut, manusia memerlukan orang lain agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, syarat terjadinya suatu interaksi sosial yaitu dengan adanya saling berhubungan meskipun tidak bertemu atau bertatap muka. Kemudian yang kedua, bisa melalui komunikasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan surat, jika zaman dahulu ya anak-anak. Oke, interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, contohnya di sini ada pedagang dan pembeli. Nah, pedagang ini jual dagangannya, kemudian pembeli membayar dagangan yang dia barang yang dia beli. Jadi ada hubungan timbal balik di sana. Dengan cara berkomunikasi, berapa harganya, kemudian penjualnya juga memberitahu harganya berapa, dan pembelinya juga membayar, penjual memberikan barang yang dia beli. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kemudian, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar. Contohnya, ada petani sayuran. Jadi, petani memanfaatkan lahan yang ada dengan suhu di sana untuk bertani atau menanam sayuran. Jadi memanfaatkan alam sekitarnya. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, kita ke muatan bahasa Indonesia. Dalam muatan bahasa Indonesia ini yang kita bahas adalah iklan ya anak-anak. Anak-anak perlu ketahui, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Ya. Nah, ada beberapa unsur dalam iklan. Yang pasti dalam iklan tersebut harus ada kalimat iklannya. Kemudian kata kunci, observasi gambar. Nah, macam-macam iklan ini dibedakan. Ada dua, iklan media cetak dan iklan elektronik. Kalau iklan media cetak itu bisa melalui koran, surat kabar, majalah. Kalau iklan elektronik itu contohnya iklan yang ada di radio, di televisi, di internet, ataupun di YouTube ya anak-anak, itu termasuk iklan elektronik. Nah, berikut unsur-unsur pada iklan penawaran. Jadi pada iklan penawaran itu unsur-unsurnya harus ada nama iklan, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklanan. Ciri-ciri bahasa dalam iklan ya. Bahasa dalam iklan harus menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Sugesti itu mempengaruhi ya. Jadi kata-kata yang bisa mempengaruhi atau menarik. Kemudian menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Kita masuk ke pembelajaran PPKN, yaitu keragaman kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan Indonesia ya,
Nah, kita tinggal di Indonesia, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan bersama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang merupakan puncak tertinggi dari kebudayaan-kebudayaan daerah. Nah, jadi keragaman budaya di Indonesia itu ada keragaman tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Nah, tarian daerah ini biasanya dilakukan tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Tarian daerah ini juga mempunyai fungsinya masing-masing. Ada tari yang untuk penyambutan tamu, ada tari yang untuk pemujaan kepada Tuhan, ada tarian yang digunakan sebagai simbol kepahlawanan. Nah, tarian tersebut itu menggunakan yang namanya alat, diiringi dengan alat musik tradisional. Jadi alat musik tradisional setiap daerah itu juga berbeda-beda. Nah, alat musik tradisional itu juga berhubungan dengan lagu daerah. Di sini lagu daerah, tiap-tiap daerah itu juga berbeda-beda. Nah, lagu daerahnya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Jadi lagu daerah itu juga diiringi dengan alat musik tradisional. Itulah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari berpulau-pulau sehingga membuat Indonesia itu memiliki daerah-daerah yang banyak. Dari daerah-daerah tersebut mempunyailah keragaman budaya tarian daerahnya, lagu daerahnya, alat musik tradisionalnya, ada juga senjata tradisional, ada juga makanan khas daerahnya, pakaian daerah atau rumah adatnya, dan masih banyak lagi ya anak-anak. Nah, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dah.